Jadi bener gak sih, jadi seorang seniman itu, khususnya dancer, itu gak ada duitnya? Itu mitos atau fakta ya? Hello Smart Dancers, ini gue Daniel Marcel. Balik lagi di Dance Talks, yuk ngobrolin dance karena dancer juga harus pinter. Di episode kali ini mungkin bakal cocok nih buat kalian yang mau berkarir di dance, entah itu part-time ataupun full-time. Atau mungkin yang penasaran aja nih, sebenarnya dancer tuh dapat duitnya dari mana sih? Sebenarnya bisa nggak sih dance itu jadi karir yang menjanjikan? Gue juga mau bahas, apakah seorang dancer muda yang biasanya lagi aktif-aktifnya nari, lagi cinta-cintanya sama dance, ketika diperhadapkan dengan realita, lu harus bayar cicilan, lu harus punya kebutuhan ini itu yang lu harus penuhin sendiri, dia bakalan keluar dari industri ini dan berkarir di tempat lain. Apakah memang siklusnya akan seperti itu? Yuk kita bahas. Sebelum gue mau mulai, gue akan kasih lihat dulu ke kalian satu buku yang gue jadikan ini inspirasi gue banget buat episode kali ini. This is the book, Real Artists Don't Starve. Nah mungkin gue rada sedikit telat untuk ngebaca buku ini setelah 10 tahun gue nari. I really wish gue udah baca buku ini pas di awal-awal gue mulai ngedance sebenarnya. Nah tapi it's okay. Selama ini bisa jadi insight yang baru buat teman-teman di sini yang akan gue share. Gue akan senang banget ngedenger teman-teman yang mungkin bakalan dapat mindset ataupun insight-insight baru dengan apa yang gue share dari buku ini ya. Jadi kalau kita lihat dari title-nya aja, dari judul buku ini aja, Real Artists Don't Starve, itu kalau di Indoin ya, kalau kita translate, seniman yang sesungguhnya itu nggak kelaparan atau kesulitan ya, starving di sini. Atau alias, hidupnya tuh nggak susah. Nah, gue nggak akan spoil sebenarnya full dari buku ini, tapi gue ambil salah satu contoh yang penulisnya kasih di buku ini, yaitu Michelangelo. Pada tahu nggak sih seniman ini? Gue kasih lihat fotonya nih ya. Nah, dia tuh seniman, seorang pelukis yang ngegambar lukisan ini. Mungkin kalian sering banget ya lihat lukisan ini, benar gak sih? Nah, dari dulu, Michelangelo ini selalu dianggap orang tuh starving artist, atau seniman yang hidupnya tuh susah. Yang padahal, kalian bisa googling sendiri, banyak banget artikel-artikel yang ngasih lihat kalau Michelangelo ini seorang yang kaya banget guys. Nih, kalau dirupiahin, total kekayaan dia tuh 35 juta pounds. Well, untuk seniman di zaman dia, itu kayaknya bukan main. Nah sebelum gue terlalu jauh, gue juga pengen banget kalian bisa membuka wawasan kalian soal yang namanya cari duit di sini, ya. Dan gue juga pengen teman-teman seniman di sini, khususnya dancer, itu juga bisa buka wawasan kalau duit itu bukan satu hal yang tabu untuk diomongin gitu ya. Malah justru kita harus diskusikan ini, membuka wawasan kita gimana sih caranya bisa dapat duit. Bukannya untuk jadi orang yang money oriented, semua serba uang gitu. Gue pun gak bertujuan episode kali ini untuk kalian bisa jadi seperti itu gitu. Terlepas dari kita ngomongin kebutuhan hidup sehari-hari, ya walaupun mungkin ada di sini yang rela untuk hidupnya susah dan hanya untuk berkarya. Karya ini sendiri tuh perlu uang loh. Bener gak sih? Jangan jauh-jauh, mungkin kalau ngomongin senimannya pelukis, dia perlu kanvas, dia perlu kuasnya gitu ya, semua alat-alat lukisnya gitu ya. Dan itu semua perlu uang gitu. Dan begitupun sama kita ya, dancer-dancer. Gue udah cukup banyak bikin karya selama ini. Kalian bisa cek di YouTube channel gue, bisa cek di Instagram gue juga. Semua karya-karya ini gak serta-merta cuma ngedance guys. Semua perlu uang gitu ya, gak jauh-jauh. Kamera yang gue pakai saat ini pun perlu uang buat dapetin ini gitu loh. Dan kembali ke poin gue, berkarya itu perlu uang. Poin kedua gue untuk menjawab pertanyaan gue yang pertama itu, apakah seorang seniman itu harus hidup susah? Tentunya enggak. Itu semua hanya sebuah mitos. Dan itu gue kutip dari buku yang gue baca ini. Di buku ini dijelaskan ada dua tipe artist atau seniman, yaitu the starving artist atau seniman yang kelaparan, ya atau hidupnya susah. Yang kedua, thriving artist atau seniman yang berjuang gitu ya. Dan semua pasti mau untuk jadi seniman yang berjuang, bener gak sih? Siapa sih yang mau jadi seniman dan kelaparan? So gue di sini akan ngajak kalian buat sama-sama mikir. Jadi di sini gue akan kasih rentetan gimana sih caranya dapat duit as an artist sebagai seorang seniman, khususnya di bidang dance ini ya. Dan untuk memutuskan mana bidang yang cocok sama kalian, itu tentunya ada di tangan kalian. Gue di sini akan hanya untuk membuka wawasan kalian. Ini loh cara-caranya yang bisa kalian lakuin. Gue pun mau membuka wawasan kalian dulu nih sebelum gue masuk ke poin-poinnya, yaitu dimana semua industri itu bisa kok nyari duit. Jadi nggak ada industri yang ini tuh gak bakal bisa deh lu hidup di sini. Yang perlu kalian tahu sebenarnya adalah di mana revenue streamnya. Revenue stream ini yang dimana kita bisa sebut juga sumber penghasilan. Nah, gue kasih contoh di industri F&B atau makanan. Banyak banget ya, kalian kebayang gak sih di mana kalian bisa nyari uang di dunia F&B?
Satu, mungkin kalian bisa jadi seorang chef, jual resep makanan kalian dalam bentuk buku, atau mungkin kalian bisa bikin catering sendiri, brand sendiri, atau mungkin yang ketiga, kalian bisa juga jadi influencer masak, di endorse sama brand, atau mungkin juga bisa bikin restoran sendiri atau cafe. Udah ada berapa tuh tadi yang gue sebutin. Begitupun sama dengan dance. Ini yang lu harus mention dulu nih satu-satu, lu list deh. Dan di sini gue cuma membantu kalian buat nge-list. Ini loh revenue stream yang kalian bisa dapetin ketika kalian jadi seorang dancer. Apa aja sih? Satu nih, seorang guru. Jadi seorang guru sendiri lu bisa kok buka jasa privat, ya kan? Atau mungkin yang sekarang lagi PPKM gini, buka kelas online. Bisa juga ngelamar di studio-studio atau sekolah dance yang ada di dekat tempat tinggal kalian. Nah, itu kalian juga bisa dapat duit dari sana. Nah, yang ketiga, bisa juga kalian jadi koreografer. Ada yang mungkin lagi ulang tahun atau lagi wedding gitu ya, saudara atau teman-teman terdekat kalian. Mulailah dari yang circle-circle terdekat kalian dulu. Nah, di situ kalian bisa jadi koreografer untuk isi acara mereka. Selanjutnya, ada juga kok gue lihat teman-teman dancer yang fokusnya tuh di lomba gitu ya. Mereka fokus untuk jadi juara, untuk jadi champion, yang dimana mereka dapetin penghasilan dari hadiah lomba itu. Dan kadang hadiahnya juga gede-gede. Yang selanjutnya bisa jadi juga dancer freelance untuk mengisi acara-acara yang ada di off-air ataupun on-air. Contohnya mungkin bisa jadi freelance untuk dancer iklan, dancer di TV, acara-acara TV gitu ya, jadi back dancer artis, atau mungkin jadi dancer di acara Sweet Seventeen, di acara wedding. Yang paling penting adalah kalian bisa kenal ke agensi-agensi yang biasa nge-handle klien-klien seperti ini. Nah, di sini banyak banget yang specialized. Ada yang memang dancer agency yang specialized di TV. Ada juga yang memang di acara ulang tahun atau wedding. Nah, banyak banget macamnya guys. Nah, disinilah kalian mesti tahu. Atau ada juga, ini yang sering banget gue rekomen, yaitu jadi dance content creator. Yang dimana kalian bisa bikin konten yang nantinya brand bisa mempercayakan tanggung jawab ke kalian sebagai pembuat konten dari brand itu sendiri. Terlepas dari semua yang tadi gue sebutin, jadi seorang dancer freelance, jadi seorang koreografer, jadi seorang guru gitu ya. Kalian mungkin bisa juga melihat ini dari sudut pandang yang lebih luas. Contohnya apa? Kalian bisa loh bikin acara dance itu sendiri. Kalian bisa bikin satu lomba atau workshop event, ya kan? Dan ini gue pernah bikin juga, kalau kalian tahu dance di mana. Waktu itu kita sampai bikin satu workshop yang bisa ngehadirin ratusan orang. Nah, hal-hal seperti ini bisa banget juga jadi bisnis ya. Bukan lagi jadi sebuah job yang kalian bekerja dan terus dibayar, tapi jadi sebuah bisnis yang dimana kalian bisa mempekerjakan orang lain. Entah itu jadi jurinya, entah itu jadi teachernya, ya kan, dan bahkan panitia-panitia yang ada di sana gitu. Dapat uangnya dari mana? Itu bisa dari uang registrasi pendaftaran dari peserta, dan juga bahkan sponsor-sponsor yang masuk. Nah, tentunya hal itu pun nggak semudah itu. Jadi banyak banget strategi-strategi yang juga lu harus kuasain untuk membuat sebuah event seperti itu. Selanjutnya mungkin ini yang jadi biasanya impian semua dancer ya, yaitu punya dance studio sendiri. Bener gak sih? Nah, kalau udah punya dance studio sendiri, ini pun nggak cuma serta-merta karena gue suka dance ya gue harus punya studio. Enggak juga guys. Di samping sebuah studio yang kalian punya atau dance school yang kalian punya, kalian pun harus punya mindset seorang pebisnis gitu ya, yang dimana kalian harus tahu namanya manajemen karyawan-karyawan yang akan kerja sama kalian, gimana cara marketingin studionya biar rame, ya kan? Nah, ini hal-hal yang kalian harus tahu banget sebagai pemilik dari studio. Banyak banget juga dan studio yang akhirnya tutup karena manajemen yang buruk gitu. Sayang banget kan? Nah, list yang tadi gue barusan mention mungkin belum semuanya. Kalian tuh sebenarnya bisa pilih lebih dari satu loh, dari list yang gue sebutkan tadi. Contoh, kalian mau jadi koreografer, bisa juga sekalian bikin konten, bisa juga sekalian punya dance studio. Hal-hal kayak gini, kalau kalian mau jadi full time dancer, itu bisa banget. Lihat kan, peluangnya tuh ada gitu. Dan kebutuhannya ada kok, sampai sekarang gue masih buka kelasnya. Tapi problemnya apa? Seringkali, karena kita kerja sendiri, karena semua kita yang manage, kita yang sebagai koreografer, kita yang sebagai dance studio owner, kadang kita melupakan sisi manajemen, sisi marketing, sisi masih banyak lagi deh faktor-faktor lain yang mempengaruhi karir kita gitu. Karena karir itu nggak cuma sekedar skill kita doang guys. Yang mempengaruhi kita akan dibayar atau enggak itu bukan cuma, oh nih orang jago nari, selesai. No, masih banyak banget faktor-faktor lain yang lu harus punya untuk lu bisa sukses di karir ini juga. Kalian harus tahu caranya mengayomi anak murid kalian, kalian harus tahu caranya bernegosiasi dengan klien, ya kan? Kalian harus tahu caranya memasarkan diri kalian ke orang banyak gitu. Gimana caranya jual diri kalian as a choreographer, as a show director, as a private teacher. Kalian gak serta-merta cuma duduk di rumah, oke, gue seorang guru. Siapa yang bakal hire? Iya kan?
Kalian harus tahu di mana nih gue harus bisa ngepromosin diri gue. Hey, gue guru dance loh. Kalian butuh nggak gue ajarin nari? Hey, gue seorang koreografer loh. Kalau lu nanti wedding, bisa kok gue yang koreografiin. Nah, hal-hal kayak gitu, lu harus kejar juga gitu. Ini sama halnya juga kalau kita bahas ke industri makanan tadi, F&B. Kalau lu bisa masak, masakan lu enak banget. Itu semua akan percuma kalau lu nggak bisa masarin makanan lu itu. Bener gak? Lu masak di rumah, selesai jadi. Siapa yang tahu gitu? Kalau lu nggak bersuara, hey, gue lagi bikin brand makanan. Ke keluarga lu, ke teman-teman lu, ke orang-orang deket ini. Yang sampai akhirnya mereka satu persatu dicobain, enak, dan dari mulut ke mulut, nama kalian makin dikenal. Gitu. The same thing in dance gitu. Banyak banget yang melupakan hal ini. Yang mana sungguh disayangkan ketika dancer-dancer itu hanya fokus di skillnya mereka doang. Kalau kalian cuma matakin skill kalian di dance doang, ya siapa yang akan kenal? Sama aja kayak makanan yang enak yang ada di rumah doang gitu. Sayang banget kan? Dari semua itu yang gue sebutkan mungkin bakal cocok buat teman-teman yang mau full time ya. Kalian bisa tinggal pilih tuh dari list yang gue kasih tadi, mau mana aja nih yang kalian ambil dan tekunin. Nah, tapi untuk selanjutnya, apakah jadi seorang dancer ya udah pasti harus nyemplung sampai segitunya? Enggak juga gitu ya. Sah-sah aja ketika seorang dancer punya kerjaan lain gitu. Dan ini again gue refer balik ke buku yang gue udah baca tadi, Real Artists Don't Starve. Berkarya itu perlu uang gitu ya. Dan uang itu didapat dari mana? 1, kalian bisa cari sponsor. 2, kalian bisa jadi sponsornya. Yang ketiga, bisa kombinasi antara dua tadi, cari sponsor dan mensponsori karya itu sendiri digabung gitu ya. Dan di sini kita juga harus bedakan gitu, mana yang benar-benar mau berkarya sesuai idealisme kita sendiri sebagai seorang seniman, mana yang kita bikin konten untuk brand gitu ya. Ini konten untuk kerjaan ya kan. Dan gue dari tadi ini ngomong untuk karya, yang dimana kita menuangkan sepenuhnya apa yang jadi idealisme kita. Ketika ini menjadi sebuah hal yang profesional, ya tentunya idealisme kita udah nggak 100% ya ada di sini. Ya kan, kita harus bagi idealisme dengan kemauan dari si brand itu sendiri. Sebagai seorang seniman, pasti pernah ya ngerasain gue mau banget nih ngeluarin apa yang ada di otak gue sekarang nih, apa yang lagi ada di hati gue. Nah, biasanya nggak bakal 100% match sama apa yang brand mau, benar nggak? Itulah dimana lu perlu duit sendiri buat keluar. Yang kalian bisa bayangkan sendiri ya, namanya karya seni itu perlu uang. Dan pasti di sini nggak ada yang mau dong, masa sih karyanya stuck di situ-situ aja? Seiring kalian bertambah umur, bertambah pengalaman, ya kan, bertambah relasi, masa karyanya di situ-situ aja? Kalian juga pasti kan mau upgrade karya kalian. Nah, dengan upgrade karya, pasti budgetnya lebih besar lagi. Dan dari mana lagi? Kalau kalian sendiri cuma berpikir, kalau hanya berpikir untuk bikin karya-karya doang, ya kan, maybe it's very good, tapi juga harus dipikirin dari sisi finansialnya. Karena sisi finansial ini gimana pun yang akan menopang karya ini. Jadi menyambung poin yang ini, dimana lu juga bisa jadi sponsor buat karya-karya lu ini sendiri, ya, yang dimana lu juga gak harus jadi seorang dancer yang full time juga gitu. Ada kalanya memang ketika lu punya passion di bidang lain, sama halnya dengan gue sampai sekarang masih menjalankan digital marketing gitu ya. Gue masih punya digital agency gue yang masih menangani klien-klien gitu, yang dimana gue dapetin income gue dari sana, dan akhirnya gue juga bisa memakai sebagian dari income gue ini buat berkarya gitu. Dan ini sah-sah aja. Nah, ini masuk ke poin terakhir gue, yang mana banyak ya dari kalian pasti yang dengar, jadi dancer itu nggak bisa buat seumur hidup. Dance itu ada usianya. Bener gak sih? Masa udah kakek nenek masih mau ngajar? Masa jadi kakek nenek masih mau nari-nari di atas panggung? Pastinya udah kalah ya sama yang muda-muda, bener gak sih? Jadi gimana buat tanggepin hal kayak gitu? Kalau dari gue punya beberapa argumen. Mau lu jadi karyawan sekalipun, apakah lu akan jadi karyawan seumur hidup? Ada kok waktunya untuk pensiun, bener gak? Nah, di sini gue lagi-lagi mau merekomendasikan sebuah buku, 2 buah sih di sini. Ada Rich Dad Poor Dad sama Cash Flow Quadrant. Apapun bidang lo, gue rekomen banget buat baca ini. Karena di 2 buku ini yang bikin lo bakal melek soal yang namanya financial intelligence. Lo harus ngerti yang namanya kelola uang. Karena mengelola uang ini sangat-sangat beda sama lo punya kerjaan. Ya, jadi apapun kerjaan lo, kalau lo nggak bisa mengelola uang dengan baik, total failure. Lu bisa lihat banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut karena faktor pengelolaan uang yang buruk. Kalian juga pasti sering dengar kan, artis-artis yang udah terkenal banget tapi terlilit hutang sampai akhirnya bunuh diri. Jadi seberapa banyak pun kalian bisa making money, kalau kalian gak punya kecerdasan finansial yang bagus, ya cara mengelola uang itu bakal jadi sia-sia guys. Kalian juga harus jadikan ini jadi milestone kalian ya, buat asah lagi mindset kalian di keuangan. Banyak loh instrumen investasi yang mana di sini kalian udah nggak usah lagi namanya
berkeringat untuk cari duit, tapi duit yang kalian udah kumpulin ini, uang-uang ini, bisa menghasilkan uang lagi. Contoh sederhana ada yang namanya deposito, ya kan? Kalian taruh uang, kemudian setiap tahun kalian bisa dapetin return 5-6%. Atau mungkin ada lagi namanya obligasi, saham, reksadana. Atau mungkin kalian yang sering follow gue pasti tahu kalau gue lagi banyak belajar di cryptocurrency sekarang ini. Dan masih banyak lagi ya, kayak bisnis properti. Hal-hal kayak ginilah yang kalian tuh harus tahu sebelum kalian tua nanti. Sebelum kalian reach ya, sampai di usia yang dimana lu nggak bisa dance lagi. Dan ini harus dipersiapkan gitu. Dan gue pun sampai sekarang mempersiapkan itu. Jadi jangan sampai kalian terlambat dengan uang yang kalian udah hasilin gitu ya. Dari tadi udah disebutin revenue stream yang kita bisa dapatkan dari dance ataupun dari luar dance yang part time, ya kan. Tapi ketika semua itu kita dapatkan dan terus dibuang gitu aja, yang maksudnya adalah untuk lu pakai foya-foya, untuk beli barang ini barang itu yang lu pengen beli, ya kan. Dan akhirnya uang itu habis. Dan sayangnya lu udah di usia dimana lu udah nggak bisa cari duit lagi. Gimana? Ya kan? Ini same goes to semua industri ya. Mau lu seorang karyawan, mau lu seorang pebisnis, kalau lu dapat duit dan kemudian langsung di foya-foyakan gitu aja tanpa mikirin masa depan lu, ya lu bakal habis juga anyway. Lu mau makan dari mana? Dan ini pun yang harus dancer tahu. Dan bukannya gue mengajarkan kalian buat terus hidup ngirit-ngirit gitu hanya untuk masa tua kalian, terus kalian malah gak nikmatin masa muda kalian. Tentunya jangan juga. Jadi gimana kalian tetap find the balance, dimana kalian tetap bisa happy sama masa muda kalian, tapi juga tetap harus pikirin usia dancer ini juga. Paham ya sampai sini? Cherish every moment, but you still also need to plan for your futures. Jadi mungkin kalau gue bisa simpulin dari episode kali ini, gue share ada 3 poin yang dimana jadi seorang seniman itu nggak harus starving. Ya, seniman yang sesungguhnya dia tahu kok cara nyari duit. Dan gue udah kasih list ya tadi revenue stream yang lu bisa dapetin dari seorang full time dancer. Yang kedua, buat yang mau part time, sah-sah aja. Kalau memang lu punya passion di bidang lain, lu tahu cara nyari duit di industri yang lain, kenapa enggak? Selama itu bisa support untuk lu bisa terus berkarya, kenapa enggak? Dan yang ketiga, financial intelligence atau kecerdasan finansial itu sangat-sangat penting. Bukan cuma buat dancer, bahkan buat setiap industri yang lu mau tekunin. Jadi gue rasa itu aja dari gue di episode kali ini. Gue Daniel Marcel, ketemu lagi di Dance Talk selanjutnya. Yuk ngobrolin dance, karena dancer juga harus pinter. See ya!